Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3. Penggunaan akal dan wahyu dalam pemikiran filosofis hukum Islam. Akal dan wahyu. Akal dalam hazanah hukum Islam, perbincangan tentang akal dan wahyu merupakan lahan yang cukup banyak mendapatkan perhatian dan pembahasan. Tujuan menggunakan wahyu dan akal adalah untuk mendapat kebenaran. Kata akal mempunyai pengertian mengerti, memahami, dan berpikir atau daya pikir untuk mengerti. Adapun kata wahyu dalam bahasa aslinya dapat berarti isyarat, Islam, ilham, dan sebagainya. Biasanya didefinisikan dengan apa yang disampaikan Tuhan kepada nabi-nabinya. Dalam konteks kajian hukum Islam atau syariah, persoalan akal dipertanyakan, apakah akal mampu untuk mengetahui ketentuan-ketentuan Allah, baik berupa kewajiban atau larangan, tanpa melalui petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Dari pendapat terakhir, wahyu merupakan pedoman untuk mengetahui sesuatu perbuatan dari sisi baik atau buruknya. Hukum Islam dan tantangan ilmu pengetahuan. Ada dua pengertian hukum Islam, yaitu hukum Islam yang disebut dengan syariah, yaitu hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, baik dalam bentuk garis-garis besar maupun dalam bentuk terperinci. Perbincangan hukum Islam dalam konteks kemajuan ilmu pengetahuan teknologi mengacu pada hukum Islam dalam bentuk fikih. Kemampuan fikih dalam menjawab persoalan modern yang timbul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip, yaitu prinsip dasar. Bolehnya segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah, hubungan horizontal sesama manusia, kecuali ditemukan dalil-dalil yang melarangnya, dan prinsip terlarangnya melakukan ibadah, hubungan vertikal antara makhluk dan Tuhannya, kecuali ditemukan dalil-dalil yang memerintahkannya, baik dalam ayat Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Qat'i dan zanni dalam hukum Islam. Qat'i dapat didefinisikan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang bersifat pasti dan tegas. Tidak terbuka peluang untuk menginterpretasikannya. Akal dalam Islam digunakan untuk memahami wahyu yang bersifat absolut. Hal ini karena wahyu yang diturunkan oleh Allah dapat dibagi kepada dua bentuk, yaitu qat'i dan zanni. Berkenaan dengan wahyu yang bersifat qat'i, memang ada batasan untuk menginterpretasi dan mengalihkan ketentuan Allah tersebut kepada bentuk lainnya. Dalam ketentuan Allah bersifat zanni, ketentuannya tidak bisa dipahami apalagi dan diamalkan sebelum ada penjelasan yang cukup untuk itu. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mempertentangkan antara wahyu dan akal, karena keduanya adalah anugerah Allah kepada manusia. Persoalan qat'i dan zanni itu dapat dilihat dari sumber hukum itu sendiri, Al-Quran dan Sunnah. Untuk istilah lain, untuk hal yang zanni ini, ulama mengistilahkan dengan sesuatu yang membutuhkan takwil, sedangkan qat'i adalah sesuatu yang tidak membutuhkan takwil. Ta'budi dan ta'akuli. Sebagian besar kandungan nas Al-Quran dianggap bersifat zanni karena menurut kenyataannya banyak terjadi perbedaan ulama dalam memahami kandungan ayat-ayat tersebut. Pembahasan tentang ta'budi dan ta'akuli ini berguna untuk mengetahui batasan-batasan ijtihad, sehingga tidak ada ijtihad yang melanggar tujuan-tujuan Allah dalam menurunkan syariat ini. Ta'budi didefinisikan oleh Al-Syatibi dengan sesuatu yang maknanya tidak memerlukan penjelasan akal secara khusus. Menurut Al-Syatibi, terdapat 3 macam ketentuan yang bersifat ta'budi. 1. Ta'budi yang dimaksud melakukan proses penelitian, ya tikro, terdapat Al-Quran dan Sunnah. Kedua, ta'budi yang telah ditetapkan oleh Allah kepada praktik sebagai masalah syariat, tidak pada
semua. Ketiga, bentuk-bentuk ibadah pada masa fase fitrah sebelum datangnya Rasulullah membawa wahyu adalah belum jelas. Persoalan ta'akuli merupakan sesuatu yang harus diterima apa adanya tanpa harus memikirkan banyak hal di sana. Ada 3 kategori ta'akuli. 1. Makna yang makul dari suatu ayat dan hadis dapat diketahui dengan metode istiqra atau induktif. Kedua, masalah muamalah. Al-Syari telah mendasari ketentuan hukumnya dengan ilat dan hikmah. Ketiga, fase fitrah, urusan muamalah sudah dilakukan oleh manusia menurut pemikiran mereka sendiri, dan tidak semua yang mereka lakukan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.